Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausyah dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 1E. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Studi Quran Hadis dengan dosen pembimbing Ibu Asna Andriani, SS SPD M.Hum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas keterkaitan hadis yang mengharamkan riba dengan ilmu ekonomi, khususnya dalam transaksi perbankan. Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat, kata riba sudah tidak asing lagi untuk pendengaran kita, sebab ada banyak sekali hal yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita ke dalam riba apabila kita tidak berhati-hati. Atau bahkan tidak sedikit orang yang sudah mengetahui bahwa riba dilarang, namun mereka tetap melakukannya karena kurangnya rasa bersyukur mereka terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga berapapun harta yang mereka miliki tetap merasa kurang, dan pada akhirnya mereka melakukan segala cara untuk bisa menutupi rasa kurangnya tersebut meskipun dengan jalan riba. Secara bahasa, kata riba berasal dari Arab as-ziyadah yang berarti tambahan. Tambahan yang dimaksud di sini adalah dalam suatu transaksi hutang piutang, orang yang berhutang harus membayar lebih dari yang seharusnya dibayarkan. Dalam hal ini dapat diketahui jika riba merugikan salah satu pihak, yaitu pihak berhutang. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Islam melarang riba dalam bertransaksi. Dalam Islam, saling tolong-menolong adalah wajib hukumnya, sangat bertentangan dengan riba yang menyulitkan orang lain pada akhirnya. Riba dapat membuat yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Maka, riba haram hukumnya. Berikut hadis yang mengharamkan riba, yang artinya Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semua sama berdosa. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana keterkaitan riba dalam transaksi perbankan? Disadari atau tidak, praktek riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang terkait dengan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan terhitung dari jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah. Bunga bank digunakan oleh bank konvensional, sedangkan bank syariah biasanya menggunakan istilah margin keuntungan. Bagi bank konvensional, bunga bank menjadi tulang punggung untuk menanggung biaya operasional dan untuk menarik keuntungan. Konsep bunga bank yaitu ketika bunga simpanan tinggi, maka otomatis bunga pinjaman ikut naik, dan demikian pula sebaliknya. Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun pinjaman yang bersifat produktif, dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.